Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Guru Budiman. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi tentang pewarisan sifat ya. Materi pewarisan sifat ini adalah materi kelas 9 SMP di semester pertama ya. Baik, pewarisan sifat atau hereditas itu merupakan penurunan sifat dari induk orang tua ya kepada keturunannya atau anak. Di mana sifat-sifat induk ini diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi yang paling berperan dalam pewarisan sifat ini adalah sel kelamin atau gamet. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini adalah gen. Gen penentu sifat, dan gen ini merupakan unit terkecil yang ada di dalam kromosom. Kromosom terdapat pada nukleus ya atau inti sel. Mendel, nah ini orang yang pertama kali ya meneliti tentang pola pewarisan sifat, tepatnya pada tumbuhan kacang ercis ya, atau kalau di kita disebut dengan kacang polong. Kenapa Mendel menggunakan kacang ercis atau polong? Pertama, kacang ercis ini memiliki banyak sifat beda. Yang kedua, waktu pembuahannya sebentar. Dan yang ketiga, mudah dibudidayakan. Berkat penelitian Mendel inilah, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Sehingga kemudian Mendel ya diakui sebagai bapak genetika ya akibat dari penelitian ini. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas ini disebut dengan ilmu genetika. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami ya dalam materi tentang persilangan atau pewarisan sifat ini. Yang pertama adalah gen, yaitu pembawa sifat keturunan. Gamet, yaitu sel kelamin, baik sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, di mana gamet ini bersifat haploid atau memiliki 23 pasang kromosom. Alel, yaitu pasangan gen, ditandai dengan huruf, misalnya biji bulat B ya. Mungkin nanti dipasangkan B besar ini dengan B besar lagi ya. Atau kulit hitam misalnya pasangan alelnya H ya. Maaf ini ditulisnya 1 seharusnya 2 ya karena pasangan kan ya. Jadi biji bulat mungkin B besar dengan B besar, kulit hitam H besar dengan H besar begitu. Ya. Homozigot yaitu pasangan alel yang sejenis. Contohnya A besar dengan A besar atau A kecil dengan A kecil. Heterozigot pasangan alel yang beda jenis. Contohnya A besar dengan A kecil. Kemudian ada juga dominan ya. Ini sifat pada gen ya. Ada sifat gen yang dominan yaitu sifat gen yang kuat mendominasi pasangannya. Dilambangkan dengan huruf kapital. Sedangkan resesif yaitu sifat gen yang lemah didominasi oleh pasangannya. Dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh misalnya pasangan gen B besar B kecil, ini berarti gen B besar, katakanlah biji bulat, dia bersifat dominan. Sedangkan gen dengan huruf B kecil, katakanlah biji keriput, dia bersifat resesif. Jadi sifat biji bulat dia lebih kuat dibandingkan dengan sifat biji keriput. Kemudian ada juga istilah genotip ya. Genotip ini adalah sifat yang tidak nampak pada organisme ya. Contohnya ini dituliskan dengan huruf M besar M besar, M besar M kecil atau M kecil M kecil. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tak nampak, sifat yang nampak ya. Wujud fisik terlihat ya. Contohnya adalah tinggi badan, rambut lurus, rambut keriting, kulit hitam maupun kulit putih. Parental ya. Lambangnya P, ini artinya adalah induk. Sedangkan filial
atau dilambangkan dengan huruf F itu artinya adalah anak. Nanti parental bisa parental 1, P1, parental 2, P2. Begitupun dengan filial anak ada F1 anak 1 maupun F2 anak kedua. Persilangan ini ada dua jenis. Yang pertama monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya adalah kacang ercis dengan satu sifat beda biji bulat. Ya. Yang kedua persilangan dihibrid, yaitu persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya kacang ercis biji bulat berwarna hijau. Nah, itu kan terdapat dua sifat beda ya. Baik, kita coba contohkan ya persilangan monohibrid. Misalnya di sini kacang ercis ya, Pisum sativum ya, nama latinnya. Biji bulat heterozigot disilangkan dengan sesamanya, maka keturunannya adalah apa? Nah, yang pertama kita lihat di sini sifatnya adalah bulat ya, disilangkan dengan sesamanya bulat. Nah, bulat ini sifat heterozigot. Berarti kalau heterozigot itu pasangan alelnya adalah tidak sejenis ya, atau beda jenis. Berarti di sini kita tuliskan B besar B kecil, sesamanya juga sama B besar B kecil. Nah, kemudian kita ambil gametnya. Kalau heterozigot, maka gamet yang diambil adalah dua-duanya, yaitu huruf B besar dengan huruf B kecil. Nah, dari sini maka F1-nya ya kita tuliskan saja ya dengan menggunakan tabel. Pasangan yang pertama secara horizontal kita tulis B besar B kecil. Kemudian pasangan yang satu lagi kita tuliskan secara vertikal B besar B kecil. Nah, nanti dari sini akan bertemu ya pertemuan di dalam kotak masing-masing. Misalnya B besar maka ketemu B besar B kecil dengan B besar ketemu B besar B kecil ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian nanti akan dihasilkan genotip ya untuk anak pertama, yaitu terdiri dari B besar ada satu, kemudian B besar B kecil ya, ini ada dua ya, dan B kecil ada satu, sehingga perbandingan untuk F1 adalah 1:2:1. Sedangkan untuk perbandingan fenotip, yaitu sifat yang nampak ya, kita lihat di sini bahwa bulat itu adalah sifat dominan ditandai dengan huruf B yang besar ya, begitu. Jadi nanti kalau misalnya di sini nanti keturunannya ada huruf B besar, nah berarti itu sifat fenotipnya bulat karena bulat sifatnya dominan. Di sini yang ada huruf B besar itu ada 3. Di sini 1, 2, 3. Nah, berarti bulat ada 3. Sedangkan yang B kecil, nah berarti di sini sifatnya resesif. Ya, tidak ada B besar, tidak ada yang dominan, berarti tidak ada sifat bulat. Yang ada adalah kebalikan sifat bulat, misalnya adalah sifat keriput ya. Ada satu orang begitu ya. Baik, berikutnya contoh persilangan dihibrid. Kacang ercis biji bulat berwarna hijau. Ini ada dua sifat, berarti dua sifat beda, biji bulat dengan hijau ya, warna hijau gitu. Disilangkan dengan ercis biji keriput warna kuning ya. Di sini yang bulat hijau ini sifatnya homozigot. Ya, pertanyaannya, jika biji bulat dan warna hijau dominan, tentukan fenotip dan genotip F1-nya. Kemudian yang pertanyaan B-nya, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2. Baik, di sini berarti bulat hijau ya, ini fenotipnya dengan keriput kuning disilangkan. Bulat hijau homozigot, berarti kalau homozigot pasangan alelnya sama semua. Ya, B besar, H besar. Nah, di sini kenapa B besar, H besar? Karena dominan. Nah, ini dominan kan. Dominan itu berarti sifat yang kuat. Sedangkan keriput kuning hurufnya semuanya kecil, nah karena dia bersifat resesif kebalikannya. Ya, berarti di sini gamet yang diambil karena homozigot, ambil saja salah satu. Jadi kalau ada 2 B huruf besar, ambil saja B kecil. H-nya ada 2 kapital, ambil H yang 1 begitu. Begitupun dengan B kecil H kecil ya. Nah, dari sini kemudian nanti akan digabungkan saja. Jadi untuk anaknya F1-nya gabungkan saja. B besar akan disilang dengan B kecil, sedangkan H besar disilang dengan H kecil begitu, sehingga nanti akan terbentuk anak pertama B besar B kecil, H besar H kecil. Nah, di sini berarti ada B besar berarti bulat dominan, ada H besar berarti dominan hijau. Jadi anaknya 100% semuanya adalah bulat hijau
ya. Lalu pertanyaan yang B yang kedua, bagaimana jika F1? Ini F1, B besar B kecil H besar H kecil disilangkan. Nah, ini. Jadi disilangkan sesamanya begitu. B besar H besar B besar B kecil H besar H kecil disilangkan dengan sesamanya. Maka di sini kita ambil gametnya. Nah, untuk pengambilan gamet yang heterozigot ya, heterozigot dengan dihibrid ini, maka kita ambil secara secara silang gitu ya. Ini nanti akan saya jelaskan nanti di akhir ya penjelasan ini tentang cara menentukan gamet. Jadi untuk B besar B kecil H besar H kecil caranya ini, yang B besar, nah ini sambungkan silang dengan H besar sehingga terbentuk B besar H besar. Kemudian B besar sambungkan lagi ya, silangkan atau ikat dengan H kecil sehingga terbentuk B besar H kecil. Kemudian yang kecil sekarang B kecil ya, silangkan dengan H besar ya, terbentuklah ini B kecil H besar. Kemudian B kecil silangkan dengan H kecil, terbentuk B kecil H kecil gitu ya. Nah, jadi boleh misalnya kita kalau misalnya kita tuliskan di sini B besar B kecil ya, maaf nggak akan cukup ya. Misalnya di sini B besar ya, B kecil H besar H kecil, di sini disilang ya dengan B besar B kecil H besar H kecil. Jadi maaf. Jadi untuk yang B besar, nah silang ke sini. Nah gitu dengan H besar. Kemudian B besar silang dengan H kecil gitu. Terbentuklah gamet B besar H kecil. Kemudian yang B kecil juga silang dengan ini H besar ya, dan B kecil ini silang juga dengan H kecil gitu ya. Nah, jadi itu ya cara pembentukan gamet untuk dihibrid yang bersifat heterozigot. Nah, dari sini nanti kita buatkan tabel ya. Untuk gamet yang satu kita tulis horizontal, gamet yang satu kita tulis secara vertikal. Nanti akan terjadi pertemuan ya di kotak yang masing-masing ya. Kemudian di sini akan terbentuklah genotip, perbandingan genotip F2 ya. Ini banyak sekali, perbandingannya juga panjang. Kemudian nanti juga terbentuklah perbandingan penotip ya, yang tampak begitu ya. Ingat ya, karena di sini bulat hijau yang dominan, berarti setiap ada huruf B besar sama H besar itu pasti bulat hijau. Nah, di sini bulat hijau itu ada 9, bulat kuning 3, keriput hijau 3, keriput kuning 1. Jadi perbandingan penotipnya 9 3 3 1 ya. Kemudian persilangan bukan hanya monohibrid dan dihibrid, tapi juga ada persilangan intermediate. Nah, persilangan intermediate ini adalah persilangan di mana gen tidak ada yang dominan. Ya. Jadi misalnya ini bunga Mirabilis jalava ya berwarna merah disilangkan dengan yang putih. Jadi merah putih tidak ada yang dominan dan resesif. Nah, jadi jika intermediate tentukan F1-nya, maka di sini yang merah ya homozigot, putih juga sama homozigot, gametnya ambil. Kalau homozigot sekali lagi ambil satu huruf saja ya, M besar M kecil. Nah, kemudian nanti di sini genotipnya adalah pasti M besar M kecil 100%. Nah, untuk warna atau penotip bukan merah karena di sini merah tidak dominan, atau bukan putih. Putih di sini bukan dominan, tapi di sini adalah persilangan intermediate, tidak ada yang dominan. Jadi di sini akan lahirlah sifat baru. Jadi kalau merah dan putih akan muncullah warna merah muda ya, 100% ya di situ. Nah, kemudian warna merah muda ini kita silangkan dengan sesamanya. Jadi M besar M kecil, M besar M kecil, maka gametnya kalau heterozigot ingat ya, gametnya dua-duanya diambil M besar M kecil. Nah, kemudian nanti di sini kita buatkan tabelnya ya seperti tadi ya. Akan terbentuk ya genotipnya, di mana genotip untuk M besar ada 1, M besar M kecil ada 2, dan M kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya 1:2:1. Sedangkan penotipnya di sini yang merah muda, nah itu ada pada genotip atau alel yang M besar M kecil. Ya, sedangkan yang M besar itu sifatnya merah.
dan yang M kecil putih ya. Jadi di sini penotipnya berbanding 1, 2, 1 ya. Nah, test cross itu artinya adalah jika yang tadi, yang sifat baru yang merah muda ini ya, M besar M kecil disilangkan dengan homozigot yang resesif yaitu M kecil ya. Nah, dari sini kemudian nanti akan dihasilkan sifat genotip M besar, maaf ya, bukan M besar tapi ini ya, M besar M kecil merah muda ini. Jadi M besar M kecil dengan M kecil 1:1. Kemudian yang penotip di mana di sini ya. Jadi ini merah muda ya. Merah muda itu ada 1, putih juga ada 1, begitu ya. Nah, hukum Mendel itu ada 2 ya. Saya jelaskan ini di ujung begitu. Jadi hukum segregasi itu hukum Mendel pertama bahwa pembentukan gamet sel kelamin ya, di mana kedua gen induk ya, parental yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima 1 gen dari induknya. Jadi ini contohnya ya, di mana ini gametnya akan terpisah ya. Gamet M dengan M kecil ini kan induknya dari M besar M kecil. Sedangkan untuk gamet M kecil ini induknya dari M kecil. Itu ya yang dimaksud dengan segregasi. Sedangkan hukum asortasi bebas atau hukum Mendel kedua, di mana 2 individu mempunyai 2 pasangan atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas. Tidak bergantung pasangan sifat yang lainnya. Nah, ini maksudnya contohnya ini pada pada persilangan dihibrid. Misalnya sifat bulat ini tidak berpengaruh terhadap sifat hijau. Begitupun sifat hijau tidak akan mempengaruhi sifat bulat. Jadi masing-masing begitu dan tidak ada keterkaitan ya. Itu yang dimaksud dengan hukum asortasi bebas. Jadi tidak bergantung pada pasangan sifat yang lainnya begitu. Kemudian cara menentukan gamet ya tadi ya. Bagaimana kita menentukan gamet. Nah, untuk menentukan gamet ya di sini rumusnya adalah 2 pangkat N ya, di mana N ini adalah jumlah heterozigot. Ya, jadi untuk homozigot nggak usah dihitung. Jadi untuk menentukan gamet lihat saja jumlah heterozigotnya berapa. Contohnya ini misalnya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, D besar D kecil. Ada berapa heterozigotnya? Ya, betul ya, ada 3. Ya, yaitu yang sifat yang pasangan alelnya beda. Di sini A besar A kecil, B besar B kecil, D besar D kecil. Untuk C besar itu homozigot. Jadi, kalau 2 pangkat N, di sini N-nya heterozigotnya ada 3, berarti ini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu kan? Ya. Nah, cara membuatnya bisa menggunakan diagram Garpu ya. Misalnya ini yang A besar A kecil, tulis dulu A besar A kecil. Kemudian B besar B kecil, tulis ke sini. Ya. Kemudian yang C besar tulis ya. Kemudian D besar D kecil di ujungnya. Nah, nanti tentukan ini untuk apa? Untuk gametnya berarti A, B, C, D besar ke sini. Dan yang untuk ini A, B, C, D kecil ke sini ya dan seterusnya begitu ya. Oke, untuk contoh yang lain misalnya ini ada berapa heterozigot ini? Ada 2 ya, ada 2. Berarti kalau 2 berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 begitu ya. Jadi betul kan? Ini jumlahnya ada 4 ya. Ada 4 gamet begitu ya. Caranya bisa menggunakan cara Garpu tadi ya gitu. Baik, itu mungkin penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.